Dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana terkait laporan KDRT yang dilayangkan Lesti Kejora atas dirinya. Rizky Bilar semula dikabarkan hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 1 siang tadi. Bilar hanya mengutus 2 orang kuasa hukumnya ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengantar surat penundaan pemeriksaan atas dirinya pekan depan. Lantas benarkah Bilar membantah tudingan telah melakukan KDRT kepada Lesti dan menilai tudingan tersebut berlebihan? Seperti apa pakar hukum melihat ketidakhadiran Bilar untuk menjalani pemeriksaan? Benarkah ini bentuk sikap Bilar yang tidak kooperatif dengan polisi? Lebih geger lagi, kabar bahwa KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti diduga dilakukan lebih dari sekali. Pertama kali diduga Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti. Benarkah terkait kasus pertama tersebut Lesti sudah ceritakan kepada penyidik? Seperti apa jawaban pihak Polres Metro Jakarta Selatan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut? Benarkah antipati terhadap dugaan KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti membuat karir Bilar di dunia entertainment menjadi tamat, sedangkan Lesti akan semakin melambung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dijadwalkan diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan siang tadi terkait kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora istrinya, Rizky Bilar memilih mangkir. Tapi Bilar hanya mengutus 2 orang kuasa hukumnya untuk mengantar surat yang berisi penundaan pemeriksaan atas dirinya pada pekan depan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ditanya terkait tudingan KDRT terhadap Lesti Kejora, Bilar melalui kuasa hukumnya membantah. Pihaknya pun menilai tudingan tersebut berlebihan. Lantas, apa alasan Bilar mangkir dari panggilan penyidik? Benarkah Bilar takut statusnya akan menjadi tersangka dan ditahan? Dan benarkah psikologis Bilar terganggu karena hujatan dan bulian netizen pada dirinya? Saya sudah katakan, psikisnya terkait medsos yang ditayangkan berita-berita narasi-narasinya yang dibangun yang kurang baik lah, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh para netizen sebenarnya seperti itu. Jadi terganggu psikis, baik dia, ibunya juga terganggu psikis. Bang, tapi mengakuinya apa yang dilakukan Lesti? Oh itu enggak, itu berlebihan. Hari ini kami mewakili Rizky Bilar untuk menyampaikan surat penundaan pemeriksaan ya. Nanti setelah kami dari dalam, nanti kita akan sampaikan selanjutnya ya. Oke ya. Kami antar dulu ya karena waktunya sudah mepet. Bang, alasan tidak hadir apa bang? Gimana? Ya nanti kita jelaskan ya. Karena selama ini memang anak sama Lesti ya. Bang, alasan nggak hadir bang? Ya nanti kita sampaikan dulu dari atas, baru nanti sampaikan ke media ya. Terima kasih ya. Cuma kemarin terganggu psikis, tapi dia baik-baik aja. Artinya dia nggak masuk rumah sakit. Kasus KDRT yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap sang istri Lesti Kejora, dalam analisa praktisi hukum, ganjaran hukumannya bisa dipetakan dalam 3 bagian menurut undang-undang yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga PKDRT, pakar hukum menjelaskan bahwa Bilar terjerat hukuman penjara maksimal 5 tahun kalau KDRT tersebut tidak menyebabkan korban mengalami luka fisik atau psikis. Tapi,
Bilar akan terancam hukuman penjara maksimal selama 10 tahun dengan denda 30 juta rupiah kalau korban dalam hal ini Lesti sampai jatuh sakit atau mengalami luka berat. Dan pelaku akan dijerat hukuman maksimal 15 tahun penjara jika perbuatan kekerasannya mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, sebenarnya itu tetap saja lingkupnya adalah lingkup KDRT. Nah, tinggal itu akan dibagi, akan dilihat jenis-jenis perbuatannya. Nah, tiap perbuatan ada pasal tersendiri yang mengatur. Saya ambil contoh, itu lingkupnya di pasal 44 contohnya ya. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, ya itu ada penjara selama maksimal 5 tahun. Apabila itu ayat 1 ya, 44 ayat 1. Di 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT itu ya, apabila korban itu mengalami jatuh sakit atau luka berat, itu ancaman hukumannya 10 tahun dengan denda sebesar 30 juta, ya kan? Kalau dia mengakibatkan matinya korban, ya kan, paling lama 15 tahun, terpaling dengan denda 45 juta rupiah. Jadi tergantung jenis perbuatannya. Tapi lingkupnya tetap KDRT. Nah, lingkup KDRT itu apa aja sih sebenarnya kan? Di lingkup KDRT itu terdiri dari beberapa. Yang satu itu kan suami, istri, dan anak, ya kan. Habis itu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang, ya kan, karena perkawinan dan lain sebagainya. Itu contohnya kayak paman, ponakan, itu masuk ke dalam lingkup itu, ya kan. Habis itu juga pembantu rumah tangga, ya, yang ikut kerja di sana itu masuk juga. Jadi 3 hal atau 3 komponen pokok inilah yang menyebabkan seseorang itu masuk dalam lingkup domain undang-undang kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Jadi memang untuk membuktikan ada suatu delik tindak pidana itu diperlukan setidaknya ada 2 alat bukti ya. Alat bukti yang paling utama itu adalah saksi. Nah, saksi ini kadang-kadang ini yang sulit di di tindak pidana KDRT ya, karena biasanya itu dilakukan oleh anggota rumah tangga yang tentunya orang lain biasanya nggak banyak tahu ya, tidak tahu. Bisa jadi terjadi hanya antara pelaku dan korban saja. Jadi artinya harus ada saksi. Kedua kan ada alat bukti surat. Nah, dalam hal ini visum masuk ke situ, ya kan. Yang ketiga ya mungkin ada alat bukti petunjuk nanti yang dilihat persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lain sehingga ada petunjuk ya. Contohnya apabila ini sudah dilakukan terjadi berulang-ulang, ya kan, dan bisa dibuktikan, contoh ya kan, sang korban menyimpan bukti-bukti yang lama, ya kan. Habis itu mungkin ada keterangan saksi de auditu, jadi dia menceritakan kepada temannya, curhat kepada siapa, dan itu teman curhatnya itu bisa dijadikan saksi, tapi saksi yang di auditu ya tidak mendengar dan melihat langsung, itu bisa dihargai keterangannya juga. Nah, ini akan dikombinasikan dengan nanti keterangan ahli ya, dengan keyakinan hakim itu sendiri. Jadi ada 5 alat bukti di situ. Jadi kombinasi dari berbagai alat bukti itu ya kan, cukup hanya 2 alat bukti yang bisa dihadirkan oleh penyidik, dan itu akan dikemukakan atau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan, maka itu sudah cukup untuk menjadikan seorang itu nantinya bersalah melakukan tindak pidana KDRT. Nah, tinggal dilihat pasal mana yang cocok, pasal mana yang tepat terhadap pelaku ini, sehingga dia bisa dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut. Heboh, Rizky Bilar yang dijadwalkan diperiksa siang tadi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan KDRT yang dilayangkan Lesti Kejora istrinya. Benarkah Bilar melakukan KDRT lebih dari sekali? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum Pak
pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Heboh kabar Rizky Bilar diperiksa penyidik hari ini terkait laporan KDRT yang dilayangkan Lesti Kejora sang istri. Hal yang juga menggegerkan jagat maya adalah soal Bilar yang kabarnya melakukan KDRT lebih dari sekali. Beredar kabar pula bahwa sebelum kasus yang menggegerkan saat ini, Lesti diduga juga pernah dilempar bola biliar oleh Bilar. Terkait kasus dugaan KDRT tersebut, kabarnya sudah diungkapkan Lesti kepada penyidik. Namun, saat dikonfirmasi kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan, pihaknya tidak menjawab secara pasti terkait hal tersebut karena masih dalam proses mendapatkan keterangan baik dari pihak Lesti dan para saksi maupun dari Rizky Bilar. Namun, Indra Bekti yang mengaku baru mendengar kabar KDRT yang terjadi lebih dari sekali tersebut membuatnya terkejut dan tidak habis pikir bila itu benar terjadi. Tetap kita tunggu saja untuk prosesnya berlangsung. Apakah dia bercerita bahwa KDRT itu bukan pertama kalinya? Ya itu nanti kita dalami dengan penyidik. Nah, untuk yang pelemparan bola biliar, apakah itu sudah masuk dalam proses pelaporan dari terdakwa, ya, dari pelapor tersebut? Kita tunggu saja ya, proses kita berlangsung, semua keterangan kita bisa simpulkan ya, nanti kita dalami semua. Wah, bener. Astagfirullahaladzim. Gila, tega banget ya. Ya, aku baru denger ini nih. Baru denger ini banget. Kalau ternyata memang pernah digituin gitu ya. Ya, aduh, tega banget sih. Kenapa sih gitu banget? Kok ya gak habis pikir sumpah. Maksudnya ya kalian ya kan Bilar ya, maksudnya sama-sama lah di sini, sama-sama berjuang di karir dunia entertainmentnya gitu. Dan ya kalian ini disatukan di dunia entertainment gitu, yang menyatukan juga netizen gitu kan ya. Terus akhirnya kalian bisa seperti sekarang ini, harusnya dijaga gitu ya. Sabar-sabar kek, dijaga apa istrinya gitu ya. Ya karena ya nggak kelihatan kalau dilihat dari vlognya gitu kan, mesra, lucu-lucuan lah ya. Ntar Lestinya yang kolokan sama Bilar gitu. Ya ternyata kalau ada sampai dilempar bola begini ya kebangetan banget sih gitu loh. Dugaan Rizky Bilar melakukan KDRT lebih dari sekali kepada Lesti istrinya juga terungkap dari candaan Bilar kepada Lesti yang ditanggapi sang istri dengan muka datar pura-pura tidak menanggapi. Candaan dalam bentuk video pendek tersebut belakangan ini menjadi viral di sosial media. Dalam video tersebut, Bilar mengatakan bahwa ia sering melakukan KDRT kepada Lesti, tapi artinya bukan kekerasan dalam rumah tangga, melainkan keromantisan dalam rumah tangga. Jika maksud pernyataan Bilar tersebut memang soal keromantisan, tentu saja Lesti menanggapinya dengan sikap manja. Tetapi jika memang arti yang disampaikan Bilar tidak sesuai, maka wajar Lesti menanggapinya dengan wajah datar dengan sejuta makna rahasia. Banyak curhat-curhat yang udah disampaikan nama aku yang pastinya nggak akan aku share. Mungkin ya begitu ya, mungkin kalau memang ternyata akhirnya ini sampai ini sih udah parah banget ya, ya memang udah harus dilaporkan. KDRT itu sekecil apapun ya, memang awalnya mungkin boleh dibicarakan secara kekeluargaan, mungkin kalau memang belum terlalu parah misalnya gitu. Tapi ya ini keputusan kembali lagi kepada pihak-pihak yang terkait ya. Kalau memang sedikit aja udah merasa bahwa ini KDRT ya silahkan laporin ya. Cuman kalau memang biasanya ada suami istri yang merasa bahwa ya lebih baik ini
dibicarakan dulu. Mungkin ini bisa belum lapor ke polisi, itu nggak usah ke sana segala, mending kita coba diselesaikan secara kekeluargaan. Kayak gitu kan juga ada ya. Cuman kalau memang udah kebangetan sih menurut aku ya sudah seharusnya dilaporin gitu. Dan ini keluarganya dari Lesti sih yang aku tahu ini memang yang nyuruh kan untuk Lesti melaporkan ini gitu. Geger kabar Rizky Bilar diduga melakukan KDRT lebih dari sekali. Benarkah karir Bilar di panggung hiburan Indonesia sudah tamat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Mengejutkan, kabar Rizky Bilar melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora istrinya lebih dari sekali, tampaknya akan menjadi bola panas bagi kehidupan Bilar sendiri. Sebab menurut pakar sosial media, dampaknya Bilar akan dibenci oleh banyak orang. Fans yang selama ini setia akan menjauh karena anti terhadap KDRT. Maka efeknya pihak yang selama ini khusus media yang telah bekerja sama dengan Bilar bakal mengakhiri kerjasama dalam rangka menjaga kepercayaan mereka dengan pemirsa atau pembacanya. Jika demikian, kasus KDRT yang kini mengguncang keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan berefek tamatnya karir Bilar di panggung hiburan. Prediksi tersebut tidak berlebihan. Salah satu stasiun televisi yang mendaulat Bilar menjadi presenter telah mendepak Bilar. Tak hanya itu, jumlah fans Bilar di sosial media pun menyusut tajam, bahkan akan semakin menurun. Oh, itu udah pasti ya, kerugian finansial itu kita itu pasti akan berkurang ya, bahkan mungkin dengan sendirinya mungkin udah tamat deh karir dia ya ke depan ya, karena ulah dia sendiri gitu, Jadi seharusnya dia berpikir ya, dia berani berbuat dan harus berani menanggung akibatnya. Apalagi sekarang di era media sosial, era digital, semuanya menjadi viral kan. Semua kan menjadi cepat ya, kelompok-kelompok yang selama ini tidak menyukai tentang KDRT itu akan bersatu dan akan mendukung yang menjadi korbannya. Ini kan begini ya, orang seringkali lupa ya namanya media sosial itu kan ya yang ini kan boleh dikatakan juga sebagai alternatif dari TV ya, televisi ya, media cetak dan sebagainya. Artinya informasi itu bisa dengan sangat cepat viral kemana-mana ya. Apalagi ini menyangkut seorang boleh dikatakan public figure gitu ya, yang pasti akan menyita perhatian banyak orang ya, terutama mereka yang selama ini memang menaruh perhatian pada kedua pasangan ini ya, yang selama ini memang tidak pernah terdengar ada cerita-cerita yang cerita-cerita yang negatif lah ya. Sampai muncul kabar yang kurang menggembirakan ya, kurang mengenakan kepada publik, dan ini juga dengan sendirinya juga membuat persepsi yang selama ini terbangun ya dengan citra positif kedua pasangan ini itu runtuh seketika ya, karena ini juga seringkali mereka lupa ya, di kalangan fans mereka itu kan banyak ragam orang yang memiliki kepentingan ya. Saat karir Bilar mulai tamat, dukungan terhadap Lesti di tengah kasus KDRT yang menimpanya pun semakin tinggi. Lesti kebanjiran simpati, empati, dan doa tidak hanya datang dari para fans, tapi juga rekan-rekan selebriti.
Artinya, kontras dengan Bilar yang akan tamat, karir Lesti ke depan akan semakin berkibar. Terus untuk Dedek Lesti pastinya aku doain selalu buat kamu untuk selalu kuat ya. Serahkan ini semuanya sama hukum yang berlaku sekarang, dan tentunya serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hanya Allah yang bisa menolong kamu dan juga keluarga. Dan untuk keluarga ya, Ayah Endang juga ya, diberikan kesabaran, semoga diberikan kekuatan selalu, support untuk ya keluarga juga pastinya. Banyak teman-teman artis yang sudah support pastinya ya. Ada apa-apa silahkan bisa mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya, monggo, kita terbuka banget ya untuk support selalu Dedek. Ya khususnya untuk RB ini gitu ya. Ya ini adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu berani berbuat seperti ini, harus berani juga mempertanggungjawabkan ini gitu. Ya sampai ketemu di nanti proses hukumnya ya gitu. Cukup prihatin sih ya kalau intinya kalau memang masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kekeluargaan itu jauh lebih luar biasa dampaknya. Apalagi sudah ada anak ya. Karena saya pernah mengalami juga kegagalan, Abi juga. Sebetulnya kalau dipikir-pikir emosi itu sangat tidak ada manfaat, sangat merugikan. Karena ujungnya itu jadi kemana-mana, mungkin persoalannya kecil, kecuali persoalannya memang sudah prinsip ya, misalkan ada perselingkuhan. Ya, kan ada, setiap rumah tangga tuh punya ini sendiri, punya aturannya sendiri yang mereka sepakati. Ya kan? Tapi apapun itu ya memang kita mungkin hanya bisa melihat ya, tidak bisa masuk terlalu dalam, karena kan kembali lagi yang menjalankan itu apa yang dia rasakan, kita nggak pernah tahu. Dan yang saya tahu rumah tangga itu juga tidak ada yang bisa memaksakan dan dipaksakan. Pasti harus dua belah pihak itu. Apakah yang satu bisa menerima kekurangannya gitu. Kalau misalnya seandainya seperti ini udah terjadi gitu ya, apakah bisa memaafkan dan melupakan? Hai Kejoraku, tetaplah menjadi wanita yang tangguh dan kuat. Tetaplah menginspirasi banyak wanita di Indonesia. Tetaplah menjadi purnama yang terang benderang. Kami emak-emak Gesrek akan selalu ada bersama Lesti. Katakan tidak untuk segala bentuk kekerasan. Stop KDRT. L for Lesti, L for Love. Hai Lesti, kamu hebat sudah berani melapor. Untuk teman-teman semua korban KDRT, jangan takut untuk melapor. Kami bersama Lesti. Lesti hebat. L for Lesti, L for Love. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.